صلى الله عليه حمد القادر الجيلاني الشافعي الشنشاذلي الشافعي يزيد البصري والسكر المحجد الإسلامي حامد الغزالي والشيخ أحمد التيجان الشمد السقي وصل إلى جميع مذاهب الأربعة وإمام في العقيدة وإمام في الحديث وإلى جميع المؤلفين محدثين فسر مصنفين وإلى جميع مشايخنا وشيخ مشايخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا جميع مشايخنا في معهدنا السدكير أولا وآخرا جميع مشايخنا في معهدنا براد والآخرا وأصولهم وفروعهم من تعلق بهم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أجدادنا وجداتنا موتنا من بنى وعمر هذا المسجد الروضة غفر الله ذنوبهم وكفر من سيئاتهم وقبل حسناتهم وأن الله عند درجاتهم في الجنة يهدى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. Amma ba'da hadratil makarramin para alim, para asatidz jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini juga masih berada di bulan yang mulia ini. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sabtu ini masih bulan Muharram ya. Kalau Sabtu lagi mungkin satu bulan yang akan datang sudah tidak Muharram lagi. Cuma apakah pada tema kali ini kita akan membahas seputar Muharram? Sepertinya tidak, karena Muharram sudah pernah kita bahas. Kita coba akan kembali lagi pada kajian tentang dalil aswaja atau amaliyah yang sudah kita lakukan. Kalau kemarin sempat kita membahas tentang fikih, tentang seputar posisi shaf, ternyata setelah itu sempat banyak yang minta materinya ganti fikih. Ada 3 tempat itu barokahnya Ar-Raudhah niki, malah yang biasanya minta tafsir minta fikih niki ada yang minta fikih lagi. Tapi karena mungkin di sini sudah ada fikih, saya tetap kembali pada habitatnya ya. Saya kembali ke masalah dalil ya. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas seputar isbal. Understand ya isbal niki napa? Napa isbal niki? Isbal niki ngelembrehno, ngoten ya. Narik lek cara dalam bahasa konteks hadis niku jarrah thaubahu. Narik sarung, narik pakaian. Pakaian itu iso narik sarung, iso narik kelambi, ya iso narik sewek, narik daster dan sebagainya ya. Tapi jangan terlalu dalam karena ini sudah subuh. Kalau isya apa jenengan dalam ini ya, narik-narik ini ya. Pun ada beberapa tema yang memang kadang-kadang itu tidak perlu kita besar-besarkan, tetapi kadang ini menjadi salah satu ciri untuk mendiskreditkan yang lain. Contoh dalam masalah isbal. Sehingga muncul kebalikan daripada isbal ini adalah ya di atas. Oh iya itu bahasanya gitu ya. Sekarang masalahnya di mana ya? Ya masalahnya bukan pada isbal atau pada cingkrangnya, tetapi masalahnya itu ada kembali pada diri masing-masing.
Kalau kita melihat dalam konteks isbal, sebenarnya bahasa al-isbal itu minas sabli ay bit tahrik au subli. Apa yang dimaksud adalah as-sabil at-tariq ya. Wal murad huna wal isbal al-khas bit thawb. Yang kita bahas dalam konteks isbal ini adalah memanjangkan pakaian. Dalam konteks pakaian ini banyak, bisa baju, bisa celana, bisa sarung, bisa jarik, sewek dan sebagainya. Kalau kopiah sepertinya tidak mungkin diisbal itu ya. Lah ono kupluk iki isbal mboyo apa carane? Kalau kerudung mungkin nggih kerudung. Atau ada juga isbal itu terjadi pada surban, selendang nggih. Itu kalau dalam kitab fikih, dalam kitab Fathul Mu'in, kepanggih wale ya. Semalam saya ngaji alumni situ kirian, tepak bab niki ya. Tepak bab isbal nih ya. Oh iya, bukan isbalnya ini, tapi bagaimana orang pakai sorban ada koncernya sekian dia pasek gini gitu nih ya. Akhirnya saya semalam pulang dari ngaji, opo ya materi meneh ya. Oh saya ya, sing ono hubungane ya. Padahal ya tidak begitu nyambung. Untungnya kitab ini sudah saya bawa sejak kemarin sore ya. Hanya kula niki ndak mulai wingi sore niki sampai niki engko benih ya. Isbal wa huwa ayyutilal insan, apa yang dimaksud isbal itu apa sebenarnya? Di sini dalam konteks wa huwa ayyutilal insan thawbahu wa yajurhu 'alal ardi. Jadi memanjangkan pakaiannya wa yajurhu 'alal ardi dan sampai narik sampai ngelembre. Niki jenenge isbal sampai ngelembre, nyaponi tanah niki lah. Maka ini yang perlu diperhatikan. Lek kelembre ndak sampai nyaponi ya apa? Ini kan beda berarti. Maka sampai ulama wal murad hunal isbal al khas bit thawb. Bahwa apa yang dimaksud di sini adalah ayyutilal insan thawbahu wa yajurhu 'alal ardi. Au yusabbilu au yasbiluhu min fawqi rasihi duna ayyalbisahu. Ya. Maka sampai disebutkan wa qad kana isbalul izar alamatan 'alal khuyala wal kibr. Memang pada mulanya dalam konteks isbal ini berangkat ada larangan. Isbal ini mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya memanjangkan, mengelembrehkan ya. Nah, apa bahasa sing enak niki ya? Memanjangkan, mengelembrehkan. Nah, itu tidak boleh. Ada satu hadis riwayat daripada banyak ada salah satu daripada Ibnu Umar. Di sini ada satu hadis wartibatul haya syar'an li hadisin Nabi, satu hadis Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jarrau thawbahu khuyala'ah lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Ini yang digunakan dalil bahwasanya isbal, memanjangkan pakaian itu dilarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya khuyala'ah karena faktor sombong, niki faktor sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya kelak pada waktu hari kiamat, tidak akan memperdulikan. Kalau tidak diperdulikan istri lumayan, tapi kalau Allah yang nggak peduli ini ya, pada waktu kiamat. Maka di sini muncul bahwasanya isbal itu memang tidak diperkenankan. Akhirnya sahabat Abu Bakar matur, faqala Abu Bakar, inna ahada syaqqai thawbi yastarqi illa an ata'ahada dzalika. Kanjeng Nabi, baju saya ini kanan kiri, sing ngarani baju saya ini isbal Kanjeng Nabi ya. Yastarqi istirqa ya. Sampai panjang Kanjeng Nabi. Cuma saya menjaga dan ini sudah kebiasaan saya Kanjeng Nabi. Saya bisa menjaga. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah, beliau menjawab, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala. Innaka lasta tasna'u dzalika khuyala'ah. Kamu Abu Bakar memakai
baju dengan model seperti itu tidak dalam rangka khuyala, tidak dalam rangka sombong. Nah ini ya. Maka ketika melihat daripada hadis ini, memang ada dua hadis ya. Di sini cuma menyebutkan satu, tapi saya juga sudah ada salah satu hadisnya. Di sini disebutkan dalam hadis yang lain, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Ini kitab setrum ya, bala-bala hilang katanya. Kalau tidak senang kitab setrum katanya. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim al-musbil izarahu. Ada 3 orang yang tidak akan la yukallimuhumullah, yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah wala yanzur ilaihim, tidak akan dihiraukan, ya enggak diomong, ya enggak didelok blas, enggak akan dihiraukan. Ada 3 orang besok pada hari kiamat. Walahum adzabun muqim, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah, serta mereka tidak akan mendapatkan, mereka akan mendapatkan azab dari walahum adzabun alim. Siapakah 3 orang ini? Al-musbil izarahu, yaitu pertama orang yang isbal, memanjangkan pakaiannya. Jadi ada 2 riwayat, tapi memang yang sering itu yang dimunculkan ini adalah hadis yang ada di dalam kitab Al-Bayan ini. Hadis yang daripada Ibnu Umar. Maka kalau kita melihat hadis ini jelas nampak sekali bahwasanya itolatus thawb wajarruhu 'alal ardi fi dzatiha laisat haraman. Kalau tadi kita kaji betul bahwasanya memanjangkan pakaian apapun itu bentuknya, maka ini dilarang, maka ini haram. Tetapi keharaman ini bukan karena pakaiannya, tetapi karena sombongnya. Maka sampai disebutkan fi dzatiha laisat haraman wa innama hurrimat lima tadullu alaihi minal kibri. Dan ya, jadi keharaman isbal, larangan dari Kanjeng Nabi itu bukan karena pakaiannya, tetapi karena kibirnya, karena sombongnya. Oh berarti lek ana wong kelambian dawa, sarungan dawa, celanae dawa, atau ya semua jubah dawa sampai kelembreh, ini pada zatnya tidak haram pakaiannya. Yang menyebabkan haram itu adalah sombongnya. Maka keduanya walidalatan jarri wa dilalatu jarri thawb 'alal kibri kanat mawjuda fi 'adatil qaum fi zamanin nabi. Dan ini pakaian dikelembrehkan, dipanjangkan, ini pada waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang tanda-tandanya orang yang sombong. Jadi biyen niku lek sombong tengarane kelambine kelembreh. Nih, lek sakniki ya mboten ya. Maka sampai disebutkan oleh para ulama waqtalafu wa lidzalika ittafaqal ulama ala hurmatil kibri wal khuyala sawa'un irtabata bitsawb aw lam yartabit bihi. Kalau melihat dari alasan ini, oh berarti sombong itu haram. Jadi dalil tadi itu bukan dalil bajunya sebenarnya, tetapi dalil sombongnya ini tidak boleh. Jadi lek ndelok teko niki ngapunten, berarti salah alamat berarti ya. Wong dalilnya sombong kok digawe ngepuki wong sing sarunge kelembreh. Ini berarti kan salah alamat berarti. Maka niki kata ulama, meskipun agak mepet, merempet kan nyerempet korona ono ngelembrehnoe. Tetapi kalau melihat bahasa niki waqtalafu fi hukmi itsbalis saubi. Pun. Fa idza kana bikibarin wa khuyala fa yahrum ajal khuyaya wa illam yakun kadzalika fala yahrumu. Jadi kalau melihat ini ulama mengatakan bahwasanya orang yang memakai pakaian panjang melebihi mata kaki, bahkan tidak hanya melebihi mata kaki, kalau melihat definisi yang sebenarnya sampai ngelembreh ke bumi, ke tanah, maka ini yang menjadi masalah. Sehingga pemakaian-pakaian secara ngelembreh ini yang jadi masalah adalah karena faktor niatnya.
Kemudian ulama memang berbeda pendapat. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak haram apa hukumnya? Oh ini ya, kalau tidak haram apa hukumnya? Kalau yang ada di atas mata kaki memang hampir mayoritas mengatakan sunnah yang di atas mata kaki. Jadi jenengan ojo nyeneni lek ana wong cingkrang ya. Padha dene jenengan kok dadine ya. Cingkrang keliru jarene ya. Jare sing kono isbal sesat. Iki ruwet wis ya. Ini kalau kita gitu kan sama saja. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu bahwasanya bagaimana hukumnya isbal saja nih ya apa isbal ini. Wa inna ma qalu innahu yukrah. Makruh ternyata. Li'annahu alasan kemakruhnya li'annahu yushbihu min fi'lihi khuyala. Wa kana hadza li'annal mutakabbirin wal mutajabbirin fi hadzal zaman yaf'aluna dzalika. Fakana at-tashabbuh bihim bighairi qasdil khuyala yukrah. Amma ma qasdil khuyala fayahrumu kama qaddamna. Pun kalau melihat khuyala, orang itu sombong, biasanya dulu di zaman Kanjeng Nabi, orang yang memanjangkan pakaiannya itu tanda-tanda orang sombong, tanda-tanda orang sombong, dan itu min fi'lil yahud. Itu golongan wong Yahudi pada waktu itu. Pun lah sekarang pertanyaannya, kalau tujuannya tidak sombong, bagaimana? Berarti kan tidak sampai haram. Kalau yang haram itu kalau niatnya sombong. Berarti kalau tidak haram, kalau tidak sombong bagaimana? Maka ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa kok bisa makruh? Menggunakan pakaian, memanjangkan pakaian ini kok bisa makruh? Karena tasyabbuh, karena menyerupai mereka pakaiannya orang yang biasa sombong. Itu dulu. Itu dulu di zaman Nabi. Kalau sekarang berpakaian, memanjangkan pakaian itu bukan kebiasaan orang-orang Yahudi, bukan kebiasaan orang-orang yang sombong, maka hilang tasabbuh itu. Maka di sini sampai disebutkan tasabbuh itu apa? Menyerupai itu yang sampai berdampak pada hukum haram, bahkan bisa murtad kalau tasabbuh dengan orang yang tidak iman. Selama sesuatu yang kita gunakan itu menyerupai mereka dan itu khusus pada mereka. Contoh ya, ini kalau dalam konteks fikih ada pakaian dipakai orang perempuan. Napa daster? Daster khusus nggih wong wedok nggih. Jenengan damel, Pak, haram itu. Hati-hati. Niki katene Agustusan. Akeh daster digawe wong brengosan. Niki tepak maksudnya. Akeh daster digawe wong brengosan niki. Akeh polisi wedok tapi ana brengose. Karepe melok karnaval. Ya masih karnaval ya enggak apa-apa. Saya tidak melarang memperingati kemerdekaannya. Bagus, itu adalah bukti tasyakur kita kepada Allah. Tetapi caranya, wah saya ini mau karnaval, jadi daster digawe ya, sampai macak wedok barang nggih. Ini kebetulan barang. Kenapa? Karena daster ini khusus digunakan oleh perempuan. Jadi pakaiannya khusus untuk perempuan, ojo digawe wong lanang. Ini berdampak pada hukum haram. Dulu pernah muncul sepeda iku sepeda wedok jarene ya. Iku kanggene wong wedok jarene ya. Tetapi ya tidak bukti naken wong lanang ya. Oh maka tidak ada tasabbuh. Maka tasabbuh ini bisa muncul manakala masih khusus dipergunakan orang-orang. Misalkan kanggo khusus wong wedok kok digawe wong lanang. Khusus wong lanang kok digawe wong wedok. Kopiah seperti ini khusus laki-laki apa perempuan niki? Umum, laki-laki. Jadi kalau nak wong wedok meneh-meneh kok gawe kenean, ini berarti masalah ini berarti. Beda kan ada yang pakaian itu tipis itu, perempuan itu apa? Paskibra itu ya, kancili, ya itu beda. Kopiahnya kan beda ya, beda. Kalau itu tidak masalah, tapi kalau pakai kopiah seperti ini maka masalah. Ada lagi enggak contohnya? Yang umum ada, podo-podo segini dukur, kerudung wong wedok dipakai laki-laki ya haram. Niki rada akeh niki le Agustusan niki ya.
Enten apa? Oh ya niku duduk kodhong niku Pak. Ngelek kodhong niku ya sunah le niku. Ada memang ya. Makanya di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an sampai dalam ilmu fikih itu macam-macam. Ono sing niki selendang nggih. Ling niki kodhong, sing ndek ngriki jenenge amamah. Iku sunah kabeh. Jenenge lek digawe kabeh tambah sip niku ya. Kene ono, kene ya ono. Niku ganjarane akeh niku. Cuma, ini kita sabuh. Cuma kalau itu merupakan ciri khas orang alim, tidak boleh itu. Karena katanya menyerupai orang alim boleh, ya oleh menyerupai orang alim. Tapi yang dikhawatirkan uang iku engko sesat. Iya rek, iki surbanan tak ambung tak nenjok donga. Ternyata ya tidak bisa maca Quran. Ini kan jadi masalah loh. Ini duduk kula iki Fathul Mu'in ini dibahas nih Pak ya. Nggak oleh surbanan kan gini wong awam. Apa-apa lah khawatir itu menipu orang-orang awam disangka ulama. Ternyata ulama ya. Ulo iku ulama ku banyu olar aeng jar muduran ini ya. Hati-hati ya. Maka silahkan menyerupai, tapi kalau itu merupakan ciri khas orang ulama benar-benar yang sunnah alim, tidak boleh. Maka ini tasabbuh itu dalam konteksnya di sini. Sehingga apapun itu yang merupakan ciri khas perempuan maka tidak boleh laki-laki digunakan oleh laki-laki. Jangan laki-laki, ciri khas laki-laki, khusus laki-laki maka tidak boleh dipakai oleh perempuan. Ono ta sing umum nggih enten topi ya. Lek topi niki rada umum nggih yang sini. Tapi lek sing ngene kok sing bulet-bulet ngene kok iku emak-emak niku sejemane. Nah, boleh sing ombo kadang nggih. Sing kate kacamata tambah pantes niki dah. Niki lek ibu-ibu kan serba pantes, lek bapak-bapak nggih iku lucu. Niki. Maka sampai di sini at-takhassus. Termasuk dalam konteks at-tazayyi bi zil kufar kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Wong Islam gawe salib. Ini kan khusus kok dipakai. Ini bisa berdampak pada yang berat itu. Bisa berdampak pada kufur niki. Maka sampai ulama niku dulu pernah bahas, ya apa hukumnya Valentine ya? Singen ndak oleh. Tetapi sekarang karena sudah banyak orang Islam yang melakukan akhirnya hilang ilat itu. Maka di sini sampai anten bahasa al hukmu yaduru ma'a illatihi. Dilihat hukum itu kadang kalau ilatnya sudah hilang, alasan keharamannya hilang, maka tidak masalah. Tetapi ada meskipun ilatnya itu hilang, alasan keharamannya hilang tapi hukumnya tetap itu ada. Tidak semua hukum itu ketika ilatnya hilang moro-moro hilang wis badan. Contohnya seperti iddah itu ya. Iddah itu meskipun ndak tahu kepethuk sing lanang blas 5 tahun, enggak kepethuk sing lanang blas 5 tahun, ujuk-ujuk oleh surat cerai. Apakah ndak wajib iddah? Mboten pun ndak wajib kalau enggak dikumpuli blas kok ya gitu. Pasti enggak meteng jarane iddah kan pokoknya khawatir li baru aturnya tahu rahimnya itu bebas daripada janin apa tidak. Wong 5 tahun gak kapak-kapak blas ya. Ini beda. Itu ada alasan yang kedua apa? Ya karena alasan memang iddah li ta'abbudi. Karena perintahnya iddah itu sudah ada meskipun tidak bara'atur rahmiha. Maka ini ilatnya hilang, tetapi ada alasan yang lain apa? Iku alasan yang ancen perintah iddah itu. Ini yang nggak bisa ditawar. Pun kembali kepada tasabbuh. Maka sampai disebutkan wa kana hadza li'annal mutakabbirin wal mutajabbirin fi hadzal zaman yaf'aluna dzalik. Zamannya Nabi itu seperti itu. Fi'lul Yahudi, perbuatannya orang Yahudi. Yang kedua itu adalah kebiasaan orang yang khuyala. La wa hadza ma wahaba ilaihi ulama wa nassu alaihi al-a'immah yaqulu Syekh Al-Bahuti fa in asbala thawbahu li hajatin kasatri sakin qabihin min ghairi khuyala ubiha nih ya. Sampai disebutkan dalam kitab Kasyaful Qina ya. Ini madhab Hambali ya. Qala Ahmad fi riwayat Hambal jarral izar wa isbalar rida fi shalat idza lam yuridil khuyala fala ba'sah jadinya. Kalau ada orang memanjangkan pakaiannya tujuannya li hajatin napa isin ya niki ini sorene akeh kudike ya kan malu nih ya ditutupi ya enggak apa-apa ya enggak pede aku mbayang nang masjid apa-apa kudiken udun niki ya sak tempe gedene ya
Iki tak tutup ae. Ini tidak masalah. Utawa mari kena mercon apa ya, mari tiba iki isin mesti wong cici ya ditutup, enggak masalah. Kalau ini sampai makruh ya, apalagi haram ya, berat ini. Hukum tidak semacam itu. Bahkan ada satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah jarral izar, memanjangkan izar wa isbal rida. Niki termasuk niki surban. Surp selendang kalau di sini ya. Kalau di kitab itu namanya rida. Yang di sini ini bukan surban. Lek wis tekek dikene jenenge surban. Kalau yang di sini rida, masuk jenenge surban iku jare wong ngriki iku jenenge rida. Taruh di sini. Kan ada rida itu yang langsung panjang nggih kelembre. Kalau di fikih sampai dijelaskan ya apa ana wong gawe rida itu saking dawane ridanya selendangnya surban sini nih. Itu kalau sujud sampai kena baduke, maka kan bisa batal salatnya. Saking dawane surbane piro surbane uangnya 1,5 meter, surbane 2,5 meter. Ini kan panjangnya ngelebihi. Ini ternyata ketika sujud ada apa? Sampai kena jidatnya, maka bisa batal salatnya ini. Artinya ada, bahkan ada yang rida itu sampai 6 sampai 7 meter. Jadi saya kene cukup atau gede ya. Tapi kalau tipis, kalau yang tebel, gede sak menten ya. Ini jarra izar fi salat. Idza lam yurid khula fala ba'sa. Ini mengatakan sinten Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya idza lam yurid al khuyala la fala ba'sa. Ketika tidak ada niatan khuyala sombong maka tidak masalah. Ini Imam Ahmad ini yang mengatakan semacam ini. Yang katanya itu saya ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad sendiri semacam ini. Bahkan ada satu riwayat lagi dijelaskan oleh beliau Imam Ahmad bin Hanbal ya. Ada satu riwayat ini. Waruwiyah anna, ini disebutkan dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah juz 3. Saya punya kitabnya ini. Madhab Hambali ini, madhab Hambali. Kenapa saya kok mengutip madhab Hambali dalam madhab yang lain? Karena biasanya yang tidak suka ini ngatanya ikut madhab Ahmad bin Hanbal, kan ngoten alasannya. Saya kutip dari madhab Ahmad bin Hanbal yang katanya itu imam madhabnya. Ini tadi sudah Ahmad bin Hanbal. Kemudian dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah ini 3 jilid ya. Ikaranya Imam Ibnu Muflih. Saya punya, saya bawa ngoten ada laptop. Pun Waruyah anna Abu Hanifah rahimahullah irtada birida'in thaminin faqimatuhu 400 dinarin wa kana yajru 'alal ardi. Diriwayatkan Imam Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah tapi disebutkan dalam kitab Ibnu Muflih yaitu madhab Hambali. Berarti ini dibuat acuan oleh madhab Hambali. Apa? Suatu kejadian yang pernah terjadi kepada Imam Abu Hanifah, tapi yang menceritakan ini adalah madhab Hambali. Ya pun berarti saya ngambil Hambalinya, Ibnu Muflihnya ini. Beliau Imam Abu Hanifah suatu ketika beliau itu menggunakan rida, menggunakan rahimahullah irtada biridain. Beliau menggunakan jubah dalam arti yang istimewa, mahal harganya, sampai disebutkan qimatu 400 dinar, 400 dinar. Tuh kalau 400 dinar nih ya. Kalau dirham itu ada yang ukurannya kan sampai 4.000 per 1 dirhamnya ya. Mahal intinya. Wa kana ajruhu 'alal ardi. Dan Imam Abu Hanifah itu memanjangkan, menelunjurkan pakaiannya itu 'alal ardi. Akhirnya beliau ditanya, faqila lahu. Imam Abu Hanifah ditanya. Ini kita tanggung-tanggung ya, itu Abdullah yang ditanya ini. Imam Abu Hanifah yang ditanya ini. Imam madhab. Faqila lahu, awalasna nahayna an hadza. Imam Abu Hanifah, niki lak dilarang Abu Hanifah. Niki lha sing takon niki ya iku paling rasane ya. Kan dilarang sampean kok ngelembrehno kelambi ini ya napa? Kan dilarang Imam Abu Hanifah ngelembrehno pakaian niki. Apa jawaban beliau Imam Abu Hanifah? Beliau menjawab faqal innama dzalika lidzawil hulayala wa laysa minhum. Yang dilarang itu bagi mereka yang punya, yang ada niatan sombong. Walasna minhum, saya tidak ada niat ke sana. Oh iki paling ngales iki Abu Hanifah ya. Iki menangno awake dhewe alasan. Lho wis elek seudon nang Abu Hanifah ya. Lek seudon nang kula ngoten sik biasa, tapi kalau seudon pada ngeles saking ae alasane lho. Iki wis angel wis ngeten ya. Ini Imam Abu Hanifah mengatakan
Innama dzalika lidzabil khuyala walasna minhum. Saya tidak punya tujuan itu. Ini ki Imam Abu Hanifah. Maka kalau kita bertendensi pada imam madhab, 4 madhab, bahkan hadisnya Nabi tidak pernah melarang orang itu menggunakan pakaian isbal ketika tidak ada niatan sombong. Oh berarti lo niat sombong masih ndak isbal ya tetap masalah. Kulo niki cingkrang tapi niat sombong paling sunnah yo aku sing iku ndak sunnah iku masalah itu. Maka yang bermasalah ini bukan masalah isbal atau cingkrangnya tapi hati masing-masing. Kan sama saja nggih. Orang isbal ngelembrehno pakaian, memanjangkan pakaian tapi tidak niat sombong kan ndak haram. Ono sing nggak ngelembrehno karena di dekat atas kaki cingkrang lah. Tapi ini mengatakan dia merasa lebih baik daripada yang memanjangkan. Ini kan masalah. Justru berbalik ini masalah. Sing asal mulanya ada niat sombong itu yang isbal yang haram malah jadi yang ini yang jadi haram. Niki yang perlu diperhatikan. Pun. Qala Syaukani wa dhahirut taqyid bi qouli khuyala. Imam Asy-Syaukani ini Nailul Awtar ya. Yadullu anna jarra thawbi li ghairi haya la yakunu dakhilan fi hadzal wa'id. Jadi orang yang memanjangkan pakaian tidak tujuannya sombong maka tidak masuk ancaman tadi, enggak diperdulikan oleh Allah, tidak masuk ancaman itu. Walaisa la yakunu dakhilan fi hadzal wa'id. Qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar mengucapkan mafhumu annal jar li ghairi haya la yalhaquhul wa'id illa annahu madmum. Cara beliau kurang apik. Wa qala An-Nawawi ini dari madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan innahu makruhun wa hadza nassus Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, ashabus Syafi'i memanjangkan mengelembrehkan itu hukumnya makruh. Qala al-Buwaiti fi Mukhtasar al-Syafi'i la yajuzu as-sadlu fi shalat wala fi ghairi lil khaya wa li ghairiha khafif li qaulin nabi li Abi Bakr ila akhirih. Pun fa isbalu thawb kesimpulannya li ghairil khuyala la syai'a fihi wala ba'sa fihi. Memanjangkan pakaian, mengelembrehkan pakaian selain khuyala, selain niat sombong, tidak niat sombong berarti maka tidak ada apa-apa, tidak sampai haram sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Keharaman itu muncul karena ada unsur sombong. Hatta wa illam muqtarin bil isbal, meskipun tidak isbal, kalau sombong itu haram. Meskipun tidak isbal, kalau sombong haram. Kupluan ngeten mbek gaya ngeten ya. Melaku ngeten iki, lek niat sombong ya gaya. Tapi lek anjene mlakune ngene, wis mlakune anjene ngene, iku tes haram tekon ndi. Maka yang bermasalah bukan pakaiannya tapi orangnya. Niki sing perlu diperhatikan betul Mang ya. Maka cara beliau hatta wa illam taqtarib isbal, meskipun tidak isbal tapi kalau sombong merasa lebih baik, lebih sunnah, yang lain tidak sunnah, ini yang menjadi masalah. Fahadha huwal aujah, ini pendapat yang paling kuat. Wa qad taghayyarat adah wa laysa min adam mutakabbir fi zamanina isbaluth thawb. Pun niki yang terakhir. Kalau yang pertama tadi dikatakan haram di zaman Nabi karena itu merupakan kebiasaan orang orang sombong dan itu kebiasaan orang Yahudi. Tadi kalau ada niat sombong haram nggih. Tapi kalau tidak ada niatan sombong makruh. Kenapa? Karena sama, kan ngoten ya. Karena itu kebiasaan orang Yahudi. Itu hukumnya makruh. Yang terakhir ini. Lah sekarang kan sudah bukan kebiasaannya. Oh berarti tidak apa-apa. Haram tidak, makruh juga tidak. Kenapa? Karena alasan keharamannya itu karena sombong. Alasan makruhnya karena itu kebiasaannya orang-orang sombong, menyamai kebiasaan orang sombong. Kalau tadi alasan haramnya karena sombong, tapi kalau alasan makruhnya karena menyamai kebiasaan orang sombong. Sekarang kalau memanjangkan pakaian ini bukan kebiasaan orang sombong, sudah tidak biasa, bahkan kebiasaannya jamaah raudhah, ya tidak apa-apa berarti wes ya. Karena bukan kebiasaannya orang sombong. Sehingga kalau kita isbal tidak ada masalah, tidak haram, bahkan makruh saja tidak, tapi boleh. Tapi lek pengen ganjaran cingkrango. Tapi tanpa ada nilai embel-embel sombong. Lek sombong masih cingkrang tetap
haram. Understand? Nggih. Niki saja non terusane niki manjangkan ini meneh-meneh ae. Nggih meneh bae niki entek waktune niki. Ada pertanyaan? Oh nggih, enggak. Nggih. Nggih. Sekian persen. Apa? Haram separuh. Nggih, ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih sampai sutranya 50%, betul. Saniki 50%. Nggih. Wah niki persarungan sing sarunge sing gawe niki Wadimor ya. Pun kita sudah sama-sama paham ya kalau sutra itu bagi laki-laki haram ya. Sekarang pertanyaannya kalau BHS misalkan ya saya contoh, iki enggak sponsor iki ya. Tutu Aba Anza niki mangga tutu ngoten ya. Pun sekarang kalau sarung itu sebenarnya kalau masalah sutra, pakaian sutra sudah ada dalam kitab Fathul Qorib itu jelas ya. Ini kitab cilik. Apakah ketika 20% sutranya haram 20% ya nih ya? Ternyata tidak. Ulama itu mengatakan begini. Selama masih lebih banyak bahannya dari selain sutra, maka tidak masalah. Tetapi kalau sudah lebih banyak sutranya, mengalih pada sutra hukumnya. Nah, ini ya. 50-50 iki ya apa? Iki lebih baik tidak karena ngepres. Ngepres niki haulal hima jarene ya. Ojo sampai ngepres karo lek ngepres niki enggak aman nang lebihne. Mendingan dikurangi 45 lumayan niki ngeten ya. Maka seperti itu. Jadi lek pakai sutra di dalam Fathul Qorib. Tapi kalau sutranya ini 100% tidak boleh. Tapi kalau campur dengan kapas dengan bahan yang lain dilihat kadarnya. Kalau masih tidak melebihi 50% berarti kan otomatis lebih banyak bahan yang lain. Niki mboten napa-napa. Pak Fuad nggih, jenengan gadah sarung sing 45% monggo pun nggih. Kena kula ndak apa-apa nggih, Pak ya. Ada memang ya, yang 4 juta itu ya. Nggih ya. Niku ora enak niku jenengan lek sarungan koyo enggak sarungan niku. Kaduk urip tok niku lho. Temenan nggih lunyo, saya punya satu ya. Dulu dikasih mertua ya. Kate akad ya. Itu 4 juta memang itu ya. 4 juta yang terakhir ini 4.900.000 napa ya. Nggih enak ancene digawe koyo ndak sarungan ya. Isis ya. Kaduk urip tok keri ngoten ya. Makanya kalau ibu-ibu itu pakai sutra yang asli itu biasanya dikasih apa? Furi apa dalamnya itu rangkepan. Lek dikei rangkepan ndak krasa sutrae sing krasa kasare ya. Cuma ndak ketok api memang nggih niki. Mboten napa-napa banget nggih. Yang penting kadarnya. Terus sekarang jenengan tanya, bagaimana cara mengetahui kadarnya? Itu sudah bukan bidang saya, sudah bidangnya yang buat sarung lek niku. Jadi jawaban saya kan di fikihnya saja nggih. Terus ya apa kadarnya? Kan ada 100% sutra asli kan ngoten nggih. Ya pasti mboten lah ngoten ya. Ndak mungkin ya. Cuma sing saking bahasa mubalaghah koyo ya ngoten nggih. Padahal sik kasar koyo plastik kadang-kadang tulisannya 100% sutra asli. Ndak mungkin ngoten ya. Niku jadi lihat kadarnya. Mboten apa-apa, yang penting tidak asli atau kadar sutranya lebih banyak. Betul ada masalah. Insya Allah yang masih di bawah 3 jutaan itu masih aman, apalagi yang hanya 400 itu wes ya kasar tentu nggih. Lek jenengan was-was ndak enak Wadimor. Napa sampun enten malih. Nggih. Nggih. Nggih, songkok nggih. Nggih niki barokah njen ngaji niki ya. Saya semalam tuh ngaji Fathul Muin kula ya. Tapi kegiatan situ kiri, kalau ngaji nang kiai ngoten ya. Jadi setelah ngaji ba'da maghrib kula ba'da isya langsung teng Sukodono.
alumni. Ya bab niki ya jenenge, bab surban bab niki. Bab sutra barang semalam dibahas. Ya enak kalau enggak ada persiapan wis ikuti jawaban semalam. Itu bagaimana ngeten? Buka niki kan ada yang makruh hukumnya. Mboten sampai haram, balik haram seakan jenengan haram kabeh kok yang jalan-jalan gawe sing haram kabeh ya. Makruh. Oh ya napa kula makruh? Ojo bahas makruh kaado jenengan. Wong mbek gawe makruh rek, meripati nang wong wedok nemenan maneh iku ya. Pun bagaimana hukumnya? Boleh. Bihusulis satri, yang penting iso nutupi kopiah itu sudah bisa menggugurkan napa hukum makruh niku. Bahkan kolan suah nggih. Kolan suah niku kuplok sing rada gedhe nggih. Kopiah niku ana sing arep kaya kopiah Mesir niku. Kopiah napa? Turki niku ya. Niku. Kan itu ada yang mengatakan sama dengan surban niku, Pak. Lek sama dengan surban enak. Apa kelebihannya? Orang sholat itu pakai surban dan tidak selisih 70 di ping 70. Niki. Ya kalau yang penting kalau semalam dijelaskan memang apa? Yang jenis semalam kalau enggak Fathul Muin ya di motor ya. Itu ya apa? Husul sudah. Artinya hasil untuk menggugurkan hukum makruh, pokok ditutupi. Jadi kan kopiahnya kalau di Jogja belangkon, enggih monggo masih belangkon. Semalam sudah dibahas juga, enak kalau niki belangkon juga dibahas. Ada kopiahnya yang di Arab tuh bolong ngeri gini ya. Mau ini kopiah yang pun cukup. Tidak, yang penting ditutupi. Monggo. Cuma anjen ono sing ngarane lek kuplanku sing abot, kuplan kok sing enteng dapat ikhlas jarene ya. Nggih sak karepe sing kate kuplukan lah ngene. Sampun boleh Pak, sudah menggugurkan hukum makruhnya. Kalau ikut pendapat yang tadi yang carinya agak omboh, sing ada omboh itu bisa dihukumi seperti surban. Imamah surban di kepala maksudnya. Dan kalau sudah sama dengan surban itu enak, mendapat 70 kali lipat itu sholatnya, pahalanya dilipat gandakan. Cuma yo ndak biasa. Lek ngimami ndamel niku ya rada ngguyu jamaah ya. Sampun. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Tenang Bu ya. Oh ada batas aurat perempuan. Wah iki rada iki ra. Iki ana ibu-ibu gak dikek mangan aku iki ya. Pun ya. Kalau ditanya dalam konteks mayoritas madhab Syafi'i nggih. Itu memang mayoritas dalam madhab Syafi'i itu semua illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan tapak tangan. Meskipun ada yang mengatakan wajah dan tapak tangan ini juga termasuk aurat, tetapi mayoritas dari madhab Syafi'i niki kala niki boten mayoritas. Maka saya tidak pernah ribet ketika ada orang mau bercadar atau tidak, enggak apa-apa, pokok kudungan. Baru kalau tidak berkerudung di baru bermasalah, katanya. Kalau ditanya apa, semua wajah illal wajh wal kafain, kecuali wajah dan niki tapak tangan. Meskipun memang ada yang mengatakan ini juga termasuk, tapi minoritas sedikit. Sehingga ketika kita mengikuti pendapat yang sedikit tadi sebagian kecil ulama, ya enggak apa-apa. Wong iku pacek melok sing larang. Sing kebuka juga ndak apa-apa, pancen ono hampir mayoritas. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan untuk berinteraksi dan untuk masak. Iki lho ditutup kabeh, Pak. Bingung nih kita masak niki. Ya ono paling ngususi beras. Aneh ya. Maka sampai disebutkan niki bedanya. Niki mayoritas tidak masalah. Jadi dibuka mboten napa-napa, kecuali dilebih nang niki ya. Lek sampai ngene bukake niki beda wis ini. Ini bonus ini ya. Tidak boleh kalau ini ya. Jadi aman ya. Ini saya dalam konteks madhab Syafi'i ya. Saya tidak akan berbicara madhab yang lain ya. Jadi saya kira apa yang ada tidak masalah. Sakjane aman. Perintah itu sebenarnya aman. Kalau kita melihat perintah itu sebenarnya sing wedok nutupi, sing lanang merem. Kan ngoten nggih perintahnya nggih. Sing wedok perintahnya kudu nutupi, sing lanang merem. Saiki ya napa? Kualik kabeh. Sing wedok buka, sing lanang melek. Lah niki lho. Malah didoleki. Ndek endi ngene iki sing enak iki ya. Kalau perintah yang asli ini kalau tidak kebalik enak nggih.
Sing lanang merem, sing wedok nutup. Niki aman, wong sing wedok wis nutup, sik lanang sik merem pisan. Sakniki niki kewalik, sing ngongkon merem melek, sing ngongkon nutup buka. Ya alhamdulillah jarine ngeten ya. Niki yang masalah ini, kalau masalah keliru niki seperti ini sudah nggih. Jadi ya semoga-moga tapi nuwun sewu, cara kitab sulam akui kalau itu haram. Kalau kita tidak mengakui itu bisa haram. Ya sajane dosa, masih delok kudu akono lek dosa. Lek enggak ngakoni dosa, halal wis kebiasaan aku wis ya. Iku tetap dosa. Bahkan kalau menghalalkan niat merendahkan agama bisa murtad itu. Au halala haraman au harrama halalan. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tujuannya menghina, maka menghina hukum, maka bisa murtad. Maka saya sampaikan sekali lagi, kalau kita melakukan haram, akui kalau itu haram. Sakjane haram ya Allah, astagfirullahaladzim, ini ya lumayan ya. Lumayan. Bahkan lek melok pendapat sing enteng jare ndek kitab Ihya, lek ana wong nglakoni dosa, iki kok rumangsa awake iki dosa. Maka langsung disepuro niki saking entenge niki ya. Tapi tidak berlaku bagi jenengan ya. Pun ada sampun nggih. Pun saken ibu-ibu niki ya. Mugi-mugi manfaat barokah. Saya nunggu request sebenarnya, kok nggak ada request sampai bengi dan ya ini saya bawa sejak zuhur kemarin. Kalau mari asar ngaji tak siap no, mari maghrib ngaji, mari isya ngaji. Terus mulai mboten nang Mbak Ut kula bengi ya, langsung nang ngriki. Makanya kitab saya bawa ransel lengkap itu ya. Karena pindah-pindah pun mungkin saya berharap jenengan itu ada request, meskipun fikih monggo tidak ada masalah. Seputar ini tidak ada masalah. Semalam juga ada request. Ya napa misalkan cara mengatakan imam, monggo saya. Tak saya dulu ana wong request biar kula ya. Timbang aku sik mikir ngoten ya. Pun mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sarang-sarang maus burda, kemudian tasbih 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.